Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis portofolio, yang dimana terdapat dua saham yaitu Telkom dan BRIS. Oke, langsung saja kita akan next. Topik pembahasan kali ini yang pertama ada profil perusahaan, analisis ekonomi, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Oke, selanjutnya kita akan kenalan dengan Telkom Indonesia dengan kode saham Telkom TLKM. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan di New York Stock Exchange yaitu dengan kode TLK. Telkom memiliki 3 bisnis domain. Yang pertama digital connectivity yaitu fiber to X, 5G software definite networking, networking function virtualization, satellite. Yang kedua digital platform, ada data center, cloud, internet of things, big data, artificial intelligence, and cyber security. Yang terakhir digital service yaitu ada enterprise dan consumer. Selanjutnya Tujuan dari Telkomsel sendiri mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visinya menjadi digital telco, pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan misinya mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggul yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Ini adalah beberapa berita tentang Telkomsel baru-baru kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis fundamentalnya. Bisa kita lihat bahwa analisis fundamental ini melihat pada ekonomi makro Republik Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang pertama kita bisa lihat pada produk domestik bruto atau PDB yang konsisten selama 5 tahun dari 2016 sampai 2019 tingkatnya sebesar 5%, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi minus 0,5%, 2,5%. Hal ini semata-mata bukan karena ekonomi Indonesia yang jatuh, tetapi karena efek dari pandemi Corona tahun 2020 itu sendiri. Selanjutnya kita melihat hutang pemerintah yang pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan, tetapi ini masih dianggap wajar karena belum melebihi limit yang ditetapkan oleh UUD 1945. Lalu kita melihat dari penduduk. Jumlah penduduk Indonesia dari ke tahun juga mengalami peningkatan. Ini merupakan sebuah hal positif bagi sebuah negara karena memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah. Ketika jumlah penduduk ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka kita dapat memperoleh efek positif untuk kemajuan ekonomi kita ke depannya. Lalu untuk angka pengangguran yang tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan apalagi tahun 2020 sangat meningkat secara drastis sebesar 14,8. Ini merupakan efek pandemi corona juga. Padahal tahun 2016 sampai 2019
kita bisa lihat ini mengalami penurunan. Jadi teman-teman, kita bisa menganalisis bahwa fundamental dari negara Indonesia itu sebenarnya sangat baik. Namun karena pandemi corona pada tahun 2020 memberikan efek negatif kepada ekonomi makro, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Lalu tentang analisis industri, kita bisa lihat bahwa data BPS menggambarkan bahwa sektor teknologi atau telekomunikasi merupakan andil yang terbesar sebesar 76,53%. Dan kita juga bisa lihat bahwa pengguna industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 140%. Kita bisa prediksi lagi bahwa di tahun atau di masa depan penggunaan teknologi internet atau telekomunikasi pasti sangat luar biasa, sehingga jika kita berinvestasi di sektor telekomunikasi ini dan teknologi ini, maka peningkatan nilai itu pasti akan terjadi. Lalu kita membahas tentang dari sisi keuangannya. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur bagaimana perusahaan itu mampu membayar hutang-hutangnya dengan kemampuan atau modal-modalnya. Kita bisa lihat dari rasio lancarnya. Di rasio lancar, perusahaan Telkom sendiri mencatatkan rasio rata-ratanya sebesar 1%. Ini sangat bagus untuk sebuah perusahaan karena mereka dapat mengembalikan hutangnya dengan cepat atau tidak mengalami minus. Kita lihat di rasio cepatnya juga masih sama, angkanya stabil di angka 1, tidak mengalami penurunan secara drastis. Dan kita juga bisa lihat di rasio kasnya masih stabil juga, walaupun di akhir-akhir mengalami penurunan. Namun kita tidak perlu khawatir karena rasio lancar dan rasio cepatnya masih tergolong aman dan bahkan bisa digolongkan seberapa baik. Kita melihat rasio aktivitasnya. Rasio aktivitas sendiri mengukur bagaimana perusahaan dapat mengelola persediaan atau operasinya menjadikan modal begitu, sehingga semakin cepat perputarannya maka akan semakin baik. Kita melihat pada perputaran asetnya sekitar 0,7, maka bisa dikatakan baik, dan dari tahun 2014 sampai 2015 relatif stabil. Pada perputaran piutangnya, yaitu menggambarkan bagaimana perusahaan mengambil atau merubah piutang itu menjadi kas. Semakin cepat maka semakin baik. Dan kita bisa lihat di sini sekitar 14 sampai 11 hari saja, sehingga nilainya pun masih digolongkan baik karena tidak terlalu jauh dari sektor industri lainnya, seperti itu. Dan kita melihat perputaran persediaan juga sama, hasilnya mungkin agak terlalu besar tapi masih digolongkan masih baik. Kita melihat rasio profitabilitas dari perusahaan PT Telkomsel, di mana kita menggunakan dua rasio of asset mengukur dengan aset perusahaan dan rasio of ekuitas membandingkan dengan ekuitas perusahaan. Jika kita lihat dengan aset, maka labanya sekitar rata-rata 15%. Ini masih sangat bagus, bahkan bisa dibilang sangat bagus karena jauh di atas rata-rata ROA di sektor industri telekomunikasi. Dan kita bisa lihat juga dari rasio of equitasnya juga sama, bahkan lebih tinggi, pendapatannya bisa sampai 25%, dan sangat jauh dari rata-rata
sektor atau rata-rata imbal hasil ekuitas dari sektor yang sama, perusahaan sektor yang sama. Rasio solvabilitasnya kita juga bisa lihat di sini, PT Telkomsel masih jauh di bawah sektor industri yang sama, sehingga hutang dari PT Telkomsel ini bisa dikatakan aman, tidak terlalu tinggi, sehingga kita meyakinkan kita untuk berinvestasi di sini seperti itu. Analisis teknikal buat teman-teman yang suka trading ini juga bisa dipakai. Kita menggunakan moving average sebagai indikatornya, menggunakan 3 moving average. Yang pertama garis merah itu sendiri moving average 10 hari, yang garis hijau moving average 30 hari, dan garis ungu moving average 200 hari. Simpelnya ketika garis merah dan biru ini di atas garis ungu, maka bisa kita katakan bahwa harga saham itu baik atau normal. Tapi ketika garis merah atau garis biru di bawah garis ungu, ini belum pergerakan saham masih cenderung turun atau downtrend. Lalu kita juga bisa cermati ketika garis hijau di bawah garis merah, maka harga saham itu akan turun. Tetapi ketika garis hijau di atas garis merah, maka ada kenaikan atau potensi kenaikan dari harga saham itu kedepannya akan baik seperti ini. Jadi kesimpulannya dari saham Telkomsel ini sendiri sangat layak untuk dijual, apalagi kita melihat perkembangan teknologi di masa depan yang tidak mungkin akan hilang. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS. BSI merupakan Bank Syariah Indonesia yang pada tahun 2021 resmi dibentuk. Ini merupakan bank dengan penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat bagi pemerintah Indonesia dengan BUMN-nya untuk membuat sebuah bank syariah dengan bank syariah yang kuat untuk menjadikan bank top 10 of Islamic Bank seperti itu. Visinya top 10 Global Islamic Bank dengan 3 misi. Yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025. Yang kedua, menjadi bank besar memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham top 5 bank paling profitable di Indonesia. Menjadi perusahaan pilihan dan berkebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Ini merupakan beberapa highlight berita tentang Bank Syariah Indonesia. Jika kita cermati atau analisis industri dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri, kita bisa lihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Indonesia merupakan dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Belum ada bank syariah Indonesia yang pusat seperti itu, sehingga perkembangan bank syariah ini diprediksi masih akan kuat. Apalagi penduduk muslim atau jumlah pemeluk agama muslim di dunia itu juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga peluang untuk menjadikan sebagai bank Islam terbesar di dunia masih memiliki potensi atau kans atau kesempatan. Selanjutnya kita beralih ke analisis keuangan ya. Dari rasio Lansar dan rasio kasnya kita bisa lihat
bahwa rasio lancar dan rasio kasnya tidak mengalami minus. Ini sangat bagus bagi perusahaan, meskipun sangat mepet ya, tetapi lebih baik daripada minus. Terus rasio aktivitasnya juga bagus. Dalam perputaran asetnya BRIS bisa mencapai 0,1, dan ini masih bisa terus berkembang karena tahun-tahun kedepannya masih akan terus berlanjut, karena pembukaan bank ini sendiri juga masih baru di tahun 2021. Terus kita lihat dari rasio profitabilitasnya tahun 2015 sampai 2020, dari ROA-nya masih relatif stabil di angka 0,5. Ini diyakini oleh beberapa peneliti bahwa minat masyarakat tentang syariah atau Islam itu akan meningkat, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan jumlahnya yang masih mendekati 0, kita bisa lihat dari rasio of equitasnya, di mana kepercayaan publik pada BRIS pada tahun-tahun 2019-2020 ini meningkat, sehingga rasio of equitasnya ini sangat tinggi, bahkan melebihi dari ROA-nya. Paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 6,8%, dan tahun 2020 juga meningkat 4,6%. Peningkatan ini merupakan sebuah awal bagi BRIS mengencangkan atau memulai jalannya perusahaan ini sendiri ke depannya. Yang selanjutnya rasio solvabilitas, kita lihat dari rasio hutangnya, bahwa hutang dari BRIS itu sendiri masih bagus dan tidak terlalu tinggi karena tidak lebih dari 1%. Rasio hutangnya stabil di angka 0,9%. Di sini saya juga menggunakan analisis teknikal dengan indikator moving average, sama seperti tadi MA10, MA30, dan MA200. Kita bisa lihat di sini garis ungu dan garis hijau dan merah ini, garis merah dan hijau ini belum melewati garis ungu. Bahkan garis hijau ini menyentuh garis ungu, yang bisa dikatakan ini merupakan sinyal baik bagi harga saham, karena ada potensi kenaikan harga saham dan menembus garis merah. Garis hijau akan menembus garis merah, sehingga adanya kenaikan nilai dari saham itu sendiri. Kita bisa lihat juga dari volume penjualan saham dari bulan Desember sampai Februari, ini merupakan top-topnya penjualan saham. Dan tahun di Maret, Mei ini merupakan kelesuan atau penurunan, tetapi tidak usah khawatir karena ini merupakan tren-tren yang biasa terjadi di pasar modal. Jadi kesimpulan untuk BRIS ini merupakan perusahaan yang layak dibeli, karena kita bisa lihat dari analisis industrinya yang merupakan Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia. Lalu kepercayaan akan penduduk dengan bisnis ekonomi Islam itu juga akan meningkat pada akhirnya nanti, sehingga sangat disarankan untuk membeli saham ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.